Ustadz Sunardi sentil janji wali kota terkait tuntaskan pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Irawan alias Dewan dalam acara Ngopi Ngobrol Pinggiran News Cilegon. Teman-teman News Cilegon, kali ini saya bersama seorang ustadz yang sungguh fenomenal di dunia kota Cilegon lah ya, terutama terkait pengangguran kota Cilegon. Dia adalah seorang ketua lembaga Persatuan Masyarakat Asli Gusuran. Nah, teman-teman, sebelum kita ke acara apa nih, gitu loh kan, tema hari ini, kita perkenalkan dulu Ustadz yang satu ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bisa kenalan dengan teman-teman Pak Ustadz. Teman-teman juga pengen tahu nih, Pak Ustadz ini siapa dan bagaimana Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sunardi. Orang bilang menyebut saya Ustadz, padahal saya bukan Ustadz, hanya dipanggil Ustadz saja. Kebetulan memang saya mengajar di madrasah atau di pesantren modern Al-Furqon Tegal Cabe. Dan saya juga mengisi beberapa tempat pengajian. Ya, dari itulah kemudian kita orang-orang menyebut saya itu Ustadz. Itu. Oke, teman-teman, itu perkenalan dengan seorang yang tidak mau diaku ustadz, tetapi banyak orang yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang ustadz. Teman-teman, kita akan tanya-tanya nih. Ini kan kita berada di base camp atau markasnya Persatuan Masyarakat Asli Gusuran. Nah, teman-teman, saya pengen tahu dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, apa sih Persatuan Masyarakat Asli Gusuran? Sejarahnya bagaimana dan fokus kepada bidang apa, teman-teman? Yuk kita tanya langsung pada Pak Ustadz. Pak Ustadz, bisa ceritakan Pak Ustadz, kenapa PMAG ini diciptakan Pak Ustadz? Dan apa sih sejarahnya bagaimana Pak Ustadz? Bisa cerita Pak Ustadz? Ya, jadi sebetulnya gini ya, pribadi saya ini berangkat dari seorang guru, pengajar. Jadi saya itu mengajar sejak tahun 1989 sampai hari ini. Saya mengajar dulu di Madrasah Al-Khairiyah Tangkil. Oh, di madrasah. Ya, di Sanawiyah, di Aliyah, juga di Daiyah. Kemudian saya mengajar di Sanawiyah Aliyah Rawarum. Ya. Dan kemudian saya mengajar di Semea atau YP 17 Serang. Oh, pernah mengajar di YP 17 Serang ya, Pak Ustadz? Serang. Dan juga mengajar di Rahmatullah kan mana? di Serang juga. Serang juga. Informatika. Iya. Informatika di SMA Informatika, jadi sebenarnya informatika. Nah, jadi ceritanya pada waktu itu kok murid saya ini lulusan Semea, lulusan Aliyah, banyak yang nganggur. Karena mereka terpaksa jadi tukang ojek, tukang apa namanya, supir, ada yang jadi tukang apa sih namanya, tukang manggil penumpang tuh. Calo penumpang tuh. Saya pikir ini, waduh, ilmu yang kita sampaikan nih kayaknya nggak bermanfaat nih, nggak mengangkat derajat manusia untuk menjadi berkemanusiaan nih. Dari situ awalnya sebetulnya membentuk nama Persatuan Masyarakat Asli Gusuran. Iya, apalagi ketika saya pulang dari saya kan dulu tinggal di mes nih, di mes Serang ya, di Semea, depan Brimob itu. Ketika orang tua itu sudah udur, kita disuruh ngisi pengajian. Nah, anak-anak di sini tuh banyak yang malam-malam tuh ngobrol apa itu, yang ngobrol yang namanya juga anak-anak ya. Iya. Akhirnya saya penasaran tuh. Saya duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Akhirnya sekolah di mana? Ada yang putus sekolah, ada yang masih sekolah, ada yang nggak sekolah. Terus kita tanya kenapa nggak sekolah? Ya biaya. Gitu. Jadi orang tuanya nggak kerja. Dari sini saya tuh tertarik berpikir ya bahwa dampak daripada industri itu bukan hanya pada peradaban dan religi keagamaan, tapi berdampak juga pada perekonomian dan pendapatan. Nah, dari situ sebenarnya. Artinya
dampak dari industri tidak ada terpengaruh kepada masyarakat ya Pak Ustadz ya? Karena banyaknya gejolak masyarakat pengangguran, perekonomian kurang, berarti tidak ada pengaruh ya Pak? Ya sebetulnya bukan demikian, karena industri juga kan berpikirnya begini, jadi menginginkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan ya. Taruhlah dari kejuruan, SDM, anak-anak di sini kan orangnya banyak kan dari madrasah aliyah, kan? Ada yang dari SMA, SMA yang jadi jurusan Nggak sesuai lah. Sosial, PS atau bahasa. Nah ini yang rupanya menjadi kendala. Putus sekolah juga terjadi seperti itu dalam pembiayaan. Nah ini yang kemudian saya merasa terpanggil. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini jangan sampai tidak berpendapatan, tidak mempunyai penghasilan, sementara mereka usianya kan terus bertambah nih. Ya. Ketika mereka berkeluarga, sementara mereka tidak punya pendapatan, nah regenerasinya tidak akan berjalan dengan baik. Betul, Pak Ustadz. Padahal misi kemerdekaan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Nah, itu meningkatkan perekonomian, meningkatkan keamanan, kenyamanan banyak. Dari situ saya berpikir hanya satu, just compare. Apa tuh? Hanya kita memaksa pada industri. Harus kita paksa untuk paham, memahami, dan harus bertanggung jawab pada lingkungan, terutama masyarakat resettlement. Iya. Masyarakat resettlement ini karena mereka kan dulu hidupnya di kawasan industri itu, sebelum dipindahkan ke resettlement ini. Jadi dulunya bertani, bercocok tanam, terus kegiatan masyarakat di sana lah ya Pak Ustadz. Jadi perekonomian itu bergantung pada tanah dan air. Awal mulanya masyarakat. Ya, pertanian dan nelayan. Setelah pindah di sini jauh dengan laut. Yang sekarang ini jauh dengan air dan jauh juga dengan pertanian. Tidak ada habis pertanian. Ya. Maka setelah jadi industri, ya mau tidak mau industri harus bertanggung jawab. Betul, Pak Ustadz. Bertanggung jawab tentang masalah apa? Pendapatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Berawal dari itu akhirnya Pak Ustadz menciptakan bahwa korban gusuran ya Pak Ustadz. Ya, betul. Artinya mereka yang saat ini ada di Citangkil yang saat ini itu korban gusuran dan harus mendapatkan perlakuan yang layak dari industri. Iya. Nah Pak Ustadz, untuk menekan industri seperti apa Pak Ustadz yang dilakukan oleh Pak Ustadz dan kawan-kawan Persatuan Masyarakat Asli Gusuran ini Pak Ustadz? Kita jujur ya, kalau bahasa kasar mungkin barangkali demo. Tapi saya tidak bisa mengartikan demo, memaksakan anak-anak itu, meminta pada anak-anak untuk membawa lamaran dan melamar. Bahwa ini lamaran Ustadz? Betul. Ini lamaran. Teman-teman lihat Pak Ustadz mengumpulkan lamaran dari yang nganggur-nganggur ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Artinya Pak Ustadz ini begitu menginginkan masyarakat Cilegon untuk bekerja ya Pak Ustadz ya. Nah dengan cara demo sudah pernah dilakukan Pak Ustadz? Sudah. Dan sekarang ada hasil Pak Ustadz dari kegiatan Pak Ustadz ini mengumpulkan lamaran dan lain sebagainya. Hasilnya apa Pak Ustadz? Jadi ya alhamdulillah syukur, saya berterima kasih juga pada kawan-kawan, pada anak-anak yang mau merubah. Yang kedua juga kita berterima kasih pada pihak industri yang mau membantu masyarakat, khusus masyarakat resettlement untuk dipekerjakan. Saya terima kasih sekali. Udah banyak Pak Ustadz yang sudah. Alhamdulillah. Juga mungkin sekitar 2000-an mungkin ada itu. Wis, luar biasa teman-teman. Iya. 2000 orang sudah dipekerjakan oleh PMAG. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Mulianya kerja Ustadz Sunardi ya teman-temannya dalam rangka mengurangi dampak pengangguran ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, itu jeripaya Pak Ustadz nih dalam berapa tahun Pak Ustadz? 2000 orang ini Pak Ustadz. Kita bergerak itu mulai 2008 rasanya. 2008 hingga 2021 2000 orang ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah Pak Ustadz, mestinya industri seperti apa sih Pak Ustadz? Ini kan pengangguran Kota Cilegon semakin banyak nih Pak Ustadz ya. Dikabarkan semakin banyak dan ini juga ada program wali kota untuk mengurangi dampak pengangguran terutama masyarakat lokal. Nah Pak Ustadz sendiri punya trik dan intrik nggak Pak Ustadz untuk mengurangi dampak itu Pak Ustadz? Iya.
Ya tentunya kita berusaha dari masa ke masa, dari tahun ke tahun kita mencoba ya. Yang pertama kita mencoba pada pihak pemerintah, mendekati pemerintah, mengajukan satu apa namanya, ya mengajukan usul ya kepada pemerintah bahwa industri itu membutuhkan tenaga kerja yang paham pekerjaan, mengerti pekerjaan, kan itu ya, yang mampu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dia. Ini tidak terlepas dengan dunia pendidikan, ya kan? Lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu di Cilegon ini sudah seperti dulu. Di sini sudah banyak kejuruan, ya kan? Ada STM, ada SMEA, ada jurusan mesin, jurusan metalurgi, kimia dan sebagainya itu. Nah, ini tapi yang harus dipahami oleh pihak pemerintah ini, pemerintah ya, oleh pemerintah, apa sih kebutuhannya pabrik baja dan tekstil, apa sih kebutuhannya perusahaan dekyum, perusahaan kimia, apa yang harus dimitrakan oleh pemerintah dalam artian dunia pendidikan dengan industri. Karena pemerintah kan berkewajiban, pemerintah itu pelaksana amanat undang-undang. Sementara industri adalah yang menerima itu, yang menerima dan melaksanakan perintah dari pemerintah kan itu. Ini yang sepertinya tidak ketemu. Sampai saat ini pemerintah belum bisa ketemu dengan industri ini ya. Kalau betul, kalau saya lihat nggak ketemu. Jadi anggapannya begitu anak itu sudah sekolah, taruh sekolah gratis, kan? Sementara output daripada itu ini nggak dikembangkan. Iya, jadi untuk industri itu nggak nyambung gitu. Ini aneh bagi saya. Cilegon ini kan daerah industri. Betul. Bahkan beberapa nama ini kan ke Cilegon yang pertama kota baja. Iya, betul. Kalau sekarang kota industri. Iya. Tapi penganggurannya juga memproduksi pengangguran banyak. Nah, ini karena tidak belannya pemerintah dengan industri ya. Iya. Mungkin pemerintah bisa mengambil masukan daripada Pak Ustadz nih yang katanya tidak belen dan harus dibelenkan. Nah, dibelenkan maksudnya disatukan ini pemerintah harus apa sih Pak Ustadz? Harus match. Artinya begini match ya. Di pemerintah itu ada departemen, kalau di pusat kan kementerian ya. Ada menteri investasi. Penanaman investasi kan. Di pemerintah daerah ada juga apa departemen dinas investasi, ada dinas tenaga kerja, ada dinas pendidikan. Nah, dinas investasi ini tidak bisa diam saja ketika akan ada perusahaan yang masuk. Bidang apa nih? Ini harus dikomunikasikan dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan harus berkomunikasi dalam bantuannya juga dengan dinas tenaga kerja. Jadi 3 dinas ini, dinas investasi, kan, penanaman modal, dan dinas pendidikan, serta dinas tenaga kerja, ini harus sama-sama, harus berbarengan. Karena dinas investasi taruhlah yang mengatur tentang masalah perizinan dan sebagainya itu, sementara dinas pendidikan yang mempersiapkan untuk tenaga kerja atau manusia yang sesuai dengan SDM, kan? Nah, kekurangannya itu ditambal oleh dinas tenaga kerja. Itu bukan mendaftar siap berapa yang nganggur, berapa yang sudah kerja, bukan itu. Tugas dinas tenaga kerja itu bukan itu. Tetapi bagaimana menciptakan SDM yang baik ya Pak Ustadz? Betul, kerjasama dengan dinas pendidikan dan dinas investasi. Pak Ustadz, kalau boleh tahu, berapa sih jumlah pabrik dengan jumlah pengangguran sebenarnya belen nggak sih Pak Ustadz? Jumlah industri ini dengan jumlah pabrik sebenarnya bisa menampung nggak sebenarnya Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz? Kalau menurut saya nih, industri di Cilegon itu kilawakola ya 1.700 itu mulai yang besar, menengah, sedang sampai ke kecil ya. Kalau 1.700 nggak usah banyak kita ambil 500 saja. 500 industri. 500 industri saja. Yang mau
bekerja sama, dalam arti bekerja sama itu mau menampung masyarakat Cilegon. Itu. Mau bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas investasi, dinas tenaga kerja, pemerintah daerah dan masyarakat dalam tentunya. Itu tidak usah banyak-banyak. Satu industri itu setiap tahun bisa menerima minimal 10 saja. 10 orang satu tahun. 10 orang satu tahun. Dan 500. Iya. 500 kali 10. Iya. Sudah 5.000 ya maksudnya? Iya, betul. 5.000 orang pengangguran bisa di. Tetapi kan gini Pak Ustadz, satu pertanyaan lah. Ketika industri mau menerima sementara ada istilah budgeting industri itu seperti apa Pak Ustadz? Kan di situ kan ada yang pensiun. Iya, Ada yang meninggal. Ada yang pindah. Ya kan? Iya. Ada yang berhenti. Iya. Ada yang mungkin barangkali ya hampura, mungkin ada yang dipecat. Iya. Itu. Itu digantikan oleh orang-orang lokal. Selama ini maksud yang tahu tidak digantikan orang-orang lokal. Karena ya sifat manusia itu kan pasti lebih cenderung pada saudara sanak saudaranya. Oh, berarti anggapan Pak Ustadz bahwa mereka ini sekarang mengambil dari sanak saudara yang sudah ada. Saya perkirakan demikian. Kenapa? Karena pengangguran Cilegon ternyata itu masih tetap banyak. Artinya peran serta pemerintah juga ini untuk menjaga adanya sanak keluarga juga diperlukan ya Pak Ustadz? Harus. Kita harus memahami begini Pak. Ya. Jadi Cilegon ini daerah industri. Betul. Ya kan? Iya. Bagi daerah industri adalah merupakan wilayah dagang, pasar, pangan. Betul. Ya kan? Iya. Mana sumber pangan itu? Daerah mana? Umpamanya daerah Bogor sumber pangan. Iya. Orang Jawa Timur umpamanya sumber pangan. Iya. Wilayah sumber pangan bertahan pada pangan. Betul. Daerah industri bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang ada yang berhubungan dengan industri. Itu. Iya. Harusnya demikian. Ini yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang bahwa adanya tadi orang dalam yang itu membawa orang dalam lagi. Nah, peranan pemerintah untuk menjegal hal-hal seperti itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, kalau kita bicara itu saya kurang begitu paham ya. Kurang begitu paham. Karena itu kan harus mewajibkan seorang lokal nih yang bekerja. Betul. Ya kan? Sementara tadi kata Pak Ustadz bahwa ada orang-orang luar ketika orang itu berhenti, meninggal dan lain sebagainya digantikan oleh orang saudara, sanak saudara dan lain sebagainya. Untuk menjanggal seperti itu ada nggak harusnya peran pemerintah? Harusnya ada. Seperti apa? Seperti apa? Tadi itu ada kontrol kan? Ya. Harus mengontrol tuh. Taruh, umpamanya perusahaan A nih karyawannya yang dibutuhkan saat berdiri, umpamanya 500 orang. 500 orang. Ya. Nah, tahun depan, tahun ini ada bertambah atau berkurang? Iya. Kan kesana arahnya itu. Iya. Bukan nunggu laporan. Iya. Harus datang ke lapangan. Iya. Karena mereka itu petugas rakyat. Oh, artinya pemerintah lah yang mengontrol supaya ini ketika ada penerimaan tenaga kerja harus adil gitu ya, maksudnya tidak berdasarkan saudara, tidak berdasarkan anak siapa dan lain sebagainya. Artinya pemerintah harus berperan. Betul. Nah, kalau SDM Cilegon sendiri untuk menghadapi seperti itu sudah siapkah, Mas? Nah, ketika bicara atau timbul pertanyaan sudah siapkah? Iya. Nah, saya katakan tadi bahwa dinas investasi, perizinan, dan pendidikan ini harus bermitra kerja. Artinya mereka lah yang menciptakan SDM ya Pak Ustadz ya? Betul. Karena informasi yang tahu itu adalah dinas investasi. Iya. Kayak sekarang penyeluti nih. Iya. Dinas pendidikan mungkin tidak tahu. Iya. Tapi dinas investasi sudah tahu. Oh, apa yang dibutuhkan? Iya. Nah, ini harus ada istilahnya, ada dalam dunia pendidikan ada muatan lokal. Ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Iya. Ada materi tambahan. Teman-teman, artinya bagus ini pembahasannya ya terkait bagaimana pemerintah bertanggung jawab ya terhadap pengangguran. Artinya pengangguran ini disebabkan juga dengan pengaruh dari pemerintah yang kurang adil ya Pak Ustadz ya.
bukan kurang adil ya. Bukan kurang adil, pemerintah kurang andil dalam kurang andil ya. Betul. Kurang andil, kurang care terhadap lingkungan. Kurang care ya pemerintah saat iya. ini. Nah, Pak Ustadz, sekarang kan ada nih program janji kampanye calon wali kota yang sekarang terpilih 25.000. Ini sebenarnya bisa terciptakan nggak sih Pak Ustadz? Kalau menurut Pak Ustadz? 25.000 itu saya pikir kecil. Kecil Pak Ustadz? Iyalah. Untuk mengurangi pengangguran 25.000? Kecil itu. Apa yang Pak Ustadz bisa berikan konsep 25.000 itu dianggap kecil Pak Ustadz? Sungguh luar biasa ini. Kan begini. Kita berpikir real. Ya. Dan fakta lapangan. Ya. RT itu ada ketua RT, ya. Ada sekretaris. Ya. Tidak salah apabila ditambah dengan bendahara RT. Ya. Kan? Ya, 3. Satu tuh. 3 orang tuh. Ya. Berapa jumlah RT yang ada di Cirebon? Ya kan? Ya. Yang kedua, di atas RT ada RW. RW ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ya. Lengkapin saja. Ya. Itu. Berapa RW yang ada di Cirebon? Itu baru itu. Ya. Yang ketiga, ada kader. Ya. Kesehatan. Ya. Ya kan? Ya. Ada puskesmas. Ya. Yang suka keliling-keliling itu kan? Kader puskesmas. Puskesmas itu kan? Iya. Itu berapa orang yang di bawah kendali bidan, ada di bawah kendali dokter kan? Iya. Luar biasa itu. Masing-masing RT ada itu Pak. Betul. Berapa jumlah mereka itu? Kalau mereka kerja, apa salahnya mereka itu diangkat sebagai apakah tenaga kerja kontrak, namanya apa saja terserah. Iya. Ya kan? Dari mulai RT, kader, RW jadi tenaga pemerintahan. Ya. Belum lagi yang jaga-jaga itu. Limas. Ya kan itu ada, sudah ada apa gaji lah istilahnya apa honor mereka itu sekarang juga sudah ada Pak. Betul. Tapi ketika diciptakan di masing-masing kampung, masing-masing RT, di RT ini luas nih, 3 orang umpamanya. Ini kampung ini sedikit ini kan, 2 orang umpamanya. Itu juga bisa. Itu jadi menambah pendapatan ya kalau Raya Pak Ustadz ya. Bukan pendapatan, artinya mengentaskan, mengurai pengangguran. Tapi kan mereka saat ini juga sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, walaupun ya artinya kemarin RT naik gaji jadi 1 juta gitu kan ya. Nah itu kan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Iya. Tapi untuk industri bagaimana Pak? Nah, terkait dengan untuk industri, nah untuk industri juga sama. Di situ ada tenaga kerja yang permanen. Iya. Ada tenaga kerja kontrak. Ada semi kontrak. Iya. Di situ ada tenaga kerja administrasi. Iya. Ada supir, kan? Ada keamanan. Ada pembantu. Pembantu itu pembantu direktur di rumahnya. Kasarnya kan. Tukang ngomong anaknya. Tukang cuci baju keluarganya. Ya kan? Itu. Antara lain supir kendaraan keluarganya. Dimasukkan ke security, keamanan, kebersihan. Tapi kan sudah berjalan nih Pak Ustadz. Cuman bukan orang sini. Nah, makanya kata saya tadi itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat daerah. Maksudnya Pak Ustadz? Kalau umpamanya nih, taruh saya nih orang Sumatera. Iya. Saya orang Sumatera. Saya ditunjuk sebagai pimpinan di perusahaan B. Iya. Wajar dong kalau saya mengangkat yang kerja di rumah saya orang-orang terdekat sekitar rumah kita. Iya. Wajar itu. Mulai driver, mulai tukang ngomong anak dan sebagainya. Wajar dong. Wajar ya. Itu. Jangan itu mah dari kampung halamannya dibawa ke sini. Pembantunya negaranya, supirnya juga gitu. Nah, inilah
akhirnya pengangguran tidak terkikis di daerah tersebut. Cuma ya ada industri, sementara orang luar, misalkan yang tadinya supervisor di pabrik itu bawa bawa saudara kerabatnya yang dari daerah luar itu, seharusnya itu dilarang. Ini harus ada peran pemerintah seharusnya. Harus itu diawasi loh. Diawasi itu, jadi jangan sampai apa harus ada perda, harus ada peraturan yang menangani itu, Pak Ustaz. Nah, mungkin kalau perda barangkali untuk masalah terkait tadi itu ya. Dengan masalah itu bagaimana kita memahami kalimat dasar dari Undang-Undang Dasar, kalimat dasar atau kata-kata dasar dalam dasar negara. Iya. Ketika kita berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita itu berangkat dari kalimat kata yang pertama, keadilan sosial. Iya. Sosial itu lingkungan. Jadi lingkungan dulu. Iya, pemerintah harus membuat perda nggak terkait itu, Pak? Atau peraturan wali kota lah gitu loh. Untuk industri yang hadir wajib merekrut lokal sekian persen misalnya. Itu yang bicara itu undang-undang. Undang-undang terus dasar negara juga demikian. Dan terkait dengan regulasi Indonesia itu, kalau undang-undang itu Undang-Undang Dasar nomor 20 pasal 27 ayat 2 mengatakan itu pemanfaatan itu hak setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagi kemanusiaan ya. Iya, itu Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 undang-undang. Jadi hal itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Tinggal bagaimana kerjanya pemerintah ya, untuk menciptakan 25.000 pengangguran itu dipekerjakan. Artinya itu mudah sekali kalau istilahnya pemerintah mampu menerapkan undang-undang itu ya. Sekarang tinggal bagaimana kinerja pemerintah. Betul. Nah, Pak Ustadz terakhir punya saran nggak buat pemerintah Kota Cilegon terkait pengangguran, atau punya wejangan lah supaya ini pengangguran di Kota Cilegon ini semakin hari semakin berkurang. Ya, kita berharap ya, kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa yang dengan keterbatasannya, hendaknya pemerintah ini memberikan batasan-batasan pada pihak industri. Yang pertama, ketika rekrutmen tidak menggunakan media elektronik. Iya. Yang satu tuh. Sekarang menggunakan media elektronik. Makanya ketika menggunakan media elektronik ini akan kedengaran, ketahuan oleh orang-orang luar Cilegon. Ya itu. Yang pertama, yang kedua, pemerintah hendaknya juga mengkomunikasikan ataupun mengawinkan antara program pendidikan atau sekolah dan pelatihan dengan industri. Ya, karena di situ ada PKL, ada magang dan sebagainya. Nah, itu harus ada pengawinan program. Ya. Masih ada untuk pemerintahnya untuk supaya pengangguran ini berkurang. Masih ada saran dan masukannya? Dan diharapkan juga kami mengharapkan pada pemerintah ya turun ke lapangan, ke industri. Istilahnya bahasa mungkin dilihat nih orang dalamnya orang coba berapa persen nih. Iya. Dan harus dipatok nih, ditentukan bahwa untuk pribumi 70% umpamanya, untuk pribumi pokoknya 80%, 20% di luar. Itu harus betul-betul diterapkan. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang dengan Ustadz Sunardi yang fokus kepada pengangguran. Mudah-mudahan suara Pak Ustadz Sunardi didengar oleh pemerintah dan pengangguran Kota Cilegon juga dapat terkikis ya Pak Ustadz ya. Artinya sedikit demi sedikit ini berkurang, dan kerja dari Pak Ustadz yang selama ini bahkan hingga 2.000 pengangguran sudah bisa dipekerjakan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan pemerintah bisa mencontoh nih Pak Ustadz. 25.000-nya bisa realisasi Pak Ustadz. Amin. Ya Pak Ustadz ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan dan Ustadz Sunardi. Terima kasih.